Selamat malam, salam jumpa dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mengapa kita menggunakan model RAS di dalam pengukuran variabel laten. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita masuk dulu kepada dua model pengukurannya. Dua model pengukuran, yaitu pengukuran variabel fisik atau fisika dan pengukuran variabel laten. Nah, pengukuran variabel fisik ini misalnya pengukuran berat badan, tinggi badan, panjang, dan sebagainya. Itu pengukuran variabel fisik. Nah, pengukuran variabel laten itu seperti misalnya di dalam bidang psikologi itu kita mengukur misalnya minat belajar, motivasi. Nah, itu pengukuran variabel laten atau variabel yang tidak terlihat. Nah, kita tahu bahwa pengukuran di variabel fisik itu memiliki ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga sulit kita menemukan kesalahan di dalam pengukuran variabel fisik. Misalnya, ketika kita mengukur berat badan, apakah kita akan membantah bahwa hasil pengukuran itu salah? Sangat sulit menemukan bahwa orang membantah hasil pengukuran berat badan. Sangat sulit. Atau misalnya kita mengukur tinggi badan, itu pun sangat sulit untuk kita menemukan ada orang membantah bahwa pengukuran tinggi badan itu salah. Itu sangat sulit untuk kita temukan. Nah, mengapa pengukuran di dalam variabel fisik itu sangat teliti dan sangat tepat sekali? Nah, di sini saya memiliki 4 hal yang menjawab itu. Pertama, variabel fisik itu menggunakan data interval atau rasio. Nah, data interval dan rasio ini itu data yang sangat-sangat tepat dan teliti sekali. Lalu yang berikut, memiliki linearitas atau panjang. Misalnya kita lihat penggaris itu ya. Penggaris itu kan memiliki panjang misalnya dari 0 sampai 30 misalnya. Nah, itu panjangnya itu dalam garis lurus begitu ya. Dalam garis lurus. Nah, kalau misalnya kita melihat termometer atau yang lain itu yang desainnya berbeda, itu hanya persoalan desain aja. Tapi sebenarnya dia juga memiliki linearitas atau panjangnya itu garis lurus ya. Nah, itu kalau perbedaan itu hanya soal desain aja. Lalu yang berikut memiliki jarak yang sama. Misalnya berat badan saya 70, teman saya 50. Berarti perbedaan kami 20 kg. Teman saya memiliki adik yang berat badannya 30 kg. Berarti perbedaan berat badan antara teman saya dengan adiknya 20 kg. Nah, perbedaan berat badan antara teman saya dengan adiknya dan teman saya dengan saya itu memiliki jarak yang sama, yaitu 20 kg. Itu jaraknya sama, tidak terbantah. Lalu yang berikut memiliki satuan ukur. Jelas sekali ini. Berat badan kilogram, ya. Panjang itu kilometer, meter, sentimeter. Suhu derajat Celcius, memiliki satuan ukur. Oke, sangat jelas. Nah, bagaimana dengan pengukuran variabel laten? Apakah dia menggunakan data interval? Sepertinya tidak. Pengukuran variabel laten selama ini menggunakan data ordinal, bukan data interval apalagi rasio. Linearitas sepertinya tidak juga. Jarak yang sama tidak juga, apalagi satuan ukur. Pengukuran variabel laten tidak memiliki satuan ukur yang jelas. Nah, model RAS berupaya ya untuk memecahkan masalah itu, masalah ketelitian dan ketepatan di dalam pengukuran variabel laten. Nah, dengan menggunakan model RAS, maka kita akan mendapatkan pengukuran variabel laten itu memiliki ketepatan dan ketelitian yang tidak kalah dengan pengukuran fisik. Nah, saya akan membuktikan. Nah, di sini saya memiliki data. Ini data dikotomi ya, benar salah ya tidak, atau pilihan ganda ya. Nah, jadi jawabannya itu kalau benar ya nilainya 1, salah ya 0. Nah, itu yang disebut data dikotomi. Nah, dalam model RAS itu dia menggunakan probabilitas. Jadi probabilitas menjawab benar dan probabilitas menjawab salah. Nah, probabilitas menjawab benar itu disimbolkan dengan P,
probabilitas menjawab salah itu disimbolkan dengan 1 kurang P. Nah, lalu menggunakan satuan ukur yang disebut logit, ya, menggunakan satuan ukur yang disebut logit. Nah, probabilitas menjawab benar nanti akan dibandingkan atau dibagi dengan probabilitas menjawab salah. Lalu kita akan mendapatkan logitnya, akan dikonversi ke dalam logit, ya, atau logaritma at unit, ya. Nah, akan dikonversi ke dalam logit. Nah, oke, pertama saya akan buat rumus untuk mencari probabilitas menjawab benarnya, sama dengan count if, ya, count if, ya, ini, oke, lalu ini, lalu 1 dibagi dengan 10, ya, 10, oke, bagi dengan 10. Nah, ini, nah, jadi ini probabilitasnya, ya, kita seret drag, nah, seperti ini. Nah, untuk 1P nya kita menggunakan ini, ya, 1 dikurang ini, ya. Nah, oke, 1 dikurang ini, oke. Nah, seperti ini, oke. Nah, kita konversi ke dalam logit, kita menggunakan fungsi ln, ya, ya, natural logaritma, ya. Nah, lalu kita masukkan ini dibagi dengan ini, oke. Nah, oke, ya, selesai seperti ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah nilai logitnya, ya. Nah, ini adalah nilai logit dari kemampuan atau abilitas siswanya, ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada nilai 0. Nah, nilai 0 ini adalah titik tolaknya. Seperti misalnya kita mengukur panjang itu kan, kalau kita menggunakan penggaris itu ada titik tolaknya adalah 0 cm. Nah, dalam logit ini pun dia memiliki titik tolak yaitu 0. Nah, 0 ini jarak antara 0 dengan 0,4 dan minus 0,4 itu memiliki jarak yang sama. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa ras model ini atau pengukuran ini sudah memiliki jarak yang sama, ya, sudah memiliki jarak yang sama, sudah memiliki satuan yaitu logit, ya, lalu sudah memiliki linearitas, ya, karena ini dia juga kalau kita buat garis lurus itu bisa memiliki jarak yang sama, memiliki linearitas. Lalu yang berikut adalah ini adalah data interval, sehingga semua semua aspek yang ada di dalam pengukuran fisik itu ada di dalam pengukuran variabel laten ini, ya. Sudah ada semua data interval, linearitas, memiliki satuan dan juga memiliki jarak yang sama, semuanya sudah ada di dalam sini, sehingga kita dapat pastikan bahwa pengukuran variabel laten ini sudah memiliki ketepatan dan ketelitian yang mirip atau hampir sama dengan pengukuran fisik. Nah, oleh karena itu makanya sangat tepat jika kita menggunakan model RAS untuk mengukur variabel laten. Oke. Nah, saya kira demikian video singkat dari saya mengenai mengapa kita menggunakan model RAS dalam pengukuran variabel laten. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Kita berjumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.